Salam sejahtera pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam program Dimensi Iman Kristiani. Belajar menggali Alkitab, berani menyuarakan kebenaran, bersikap kritis, dan mawas diri terhadap setiap ajaran adalah panggilan setiap orang percaya. Memaknai Hari Musik Nasional, kali ini program Dimensi Iman Kristiani akan mengangkat topik diskusi kita dengan judul Musik Gereja dalam Era Postmodern. Akibat derasnya arus budaya pop kontemporer dalam dunia musik, tak terhindari musik dalam ibadah gereja cenderung meniru, mengadopsi, dan menyesuaikan diri dengan musik kontemporer yang akhirnya menghasilkan ibadah kontemporer. Sejauh mana hal ini dapat berjalan selaras dengan kebenaran adalah sebuah topik yang menarik untuk kita diskusikan. Untuk itu, bersama saya telah hadir di sini kedua tamu kita dalam diskusi kali ini, seorang penyanyi rohani dan melayani sebagai worship leader, yaitu Keisha Bianta Sirait. Shalom Keisha. Shalom juga pemirsa yang ada di rumah. Dan tamu kita satu lagi adalah seorang pengusaha yang juga melayani sebagai worship leader, yaitu Bapak Rudi Hidayat. Shalom Pak Rudi. Ya, shalom Nita, shalom juga para pemirsa. Dan tentunya pemirsa juga telah hadir bersama kami narasumber kami yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Bigman Sirait, yang akan mengupas tuntas setiap permasalahan akibat fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini. Shalom Pak Bigman. Shalom. Saudara yang kekasih, diskusi kita selalu menjadi penting untuk kita memahami hakikat kebenaran. Namun sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dan saya minta Pak Rudi untuk pimpin kita dalam doa. Bapa surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh berbagi bersama Tuhan, khususnya dalam tema musik. Kiranya Tuhan memimpin setiap pembicaraan kami dari awal hingga akhirnya, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya coba mengantar kita dulu, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang merupakan kutipan dari apa yang diucapkan oleh Yesaya, sebuah kritikan terhadap orang ketika memuji Tuhan. Dikatakan begini di dalam Matius pasal 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, musik ketika kita berbicara, pertama, musik itu sebetulnya sama tuanya dengan usia manusia. Dalam konteks, manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dalam aspek yang disebut jasmani, rohani, agama, dan budaya menyatu pada dirinya. Ya, banyak orang memilah-milah lalu bilang ini budaya, ini apa. Yang salah itu sebetulnya bukan budayanya, tapi apa yang diisi pada budayanya. Kalau kita tidak berbudaya, kita tidak akan tahu tata krama dan sopan santun. Nah, jadi musik yang dibilang sama tua tadi, itu muncul pertama tentu dalam berbicara. Cara orang bertutur, cara menyampaikan, sudah ada nada di sana. Makanya tiap suku atau tiap bangsa itu, cara mereka berbicara, intonasinya itu kan beda-beda ya. Nah, nanti kemudian muncul menjadi satu senandung, ya. Dengan mengikuti suara burung yang di sekitarnya, yang Tuhan ciptakan begitu indahnya. Lalu kemudian nanti ditata lagi, baru nanti penemuan alat musik, lalu perkembangan sampai kepada sekarang. Nah, itu menjadi satu proses dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, sehingga alat musik bergerak ya, dari sangat tradisional sampai sangat modern, dari yang non elektrik sampai jadi yang elektrik begitu. Segala suara coba usaha ditiru, lalu alat musik dimunculkan. Itu alat musiknya. Tetapi bernyanyi atau bermusik itu sendiri menempel pada diri manusia. Ya, hakikatnya semua manusia menyukainya. Tetapi tidak semua menjadi penyanyi tentunya ya. Tidak semua yang kemudian suka rock, suka apa. Tapi pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Bagaimana harmoni di dalam diri kita itu sangat dipengaruhi musik. Nah, karena itu yang menjadi problem bagi kita adalah dua layer yang kita mesti perhatikan. Pertama, emosi. Emosi yang paling sangat mudah disentuh oleh musik. Ya, maka musik apapun khususnya yang terasa energik, mengentak begitu ya, dengan segera akan memacu emosi kita. Kalau musiknya melankolik, dengan mudah juga bisa membuat kita nangis gitu ya. Jadi kalau nonton film tertentu, dengar lagunya kita bisa nangis tuh gitu ya. Itu emosi. Tetapi ada yang lebih dalam lagi, jiwa. Nah, ini yang menjadi lebih sedikit repot.
Karena kalau emosi itu adalah lagu pada umumnya, kalau jiwa itu adalah sudah menjadi satu pujian yang sangat personal antara diri dengan Tuhannya. Kalau orang nyanyi nangis karena kenangan, patah hati, itu semua emosi yang disentuh. Ya, nggak perlu sampai ke jiwa. Tapi kalau mau menyentuh, bersekutu dengan Tuhan yang nggak kelihatan mata, yang kita kita imani, tapi tidak bisa kita langsung berdialog, nah itu jiwa. Bagaimana menghayatinya, bagaimana menjiwainya. Walaupun dalam pemakaiannya, walaupun dalam pemakaiannya antara jiwa dan emosi ini tampak tipis sekali. Ya. Nah ini yang memang membuat kita jadi rancu sebuah lagu itu sebetulnya betul apa tidak. Itu yang pertama. Aspek yang kedua adalah tentu apa yang dinyanyikan kan. Kalau pertama tadi ya musiknya, sentuhan kepada jiwa atau emosinya. Lalu apa yang didengar oleh telinga? Nah itu kan teksnya. Nah teks di dalam lagu puji-pujian Kristen itu adalah mengajar ya tentang kebenaran. Inti dari sebuah pujian sebetulnya dari yang klasik itu begitu. Orang tua nyanyiin anak, ceritain. Makanya di banyak budaya ditemukan senandung istilahnya begitu ya. Mencerita sebetulnya pada anak itu atau balada begitu. Nah kalau musik sekarang tentu cerita tentang cinta, jatuh cinta, putus cinta, dan seterusnya. Gitu. Nah kalau lagu rohani itu kan menceritakan siapa Tuhan. Nah, baru muncul problem lagi. Kalau patah hati, hak orang menceritakan kenapa dia patah hati. Ya kita nggak bisa marah dong. Gara-gara itu aja patah hati, ya susah lah. Tapi kalau Tuhan kan, kita mesti bicara tentang dia menurut dia, bukan menurut saya kan gitu. Nah sehingga ini menjadi lebih spesifik. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang yang mau menciptakan lagu misalnya atau lagu yang mau dinyanyikan, teks lagu itu harus jelas. Ya, menjadi sebuah ajaran begitu loh. Pengajaran. Jadi teks itu tidak asal, tidak abal-abal masuk di dalam bagian itu. Saya kira ini yang mestinya kita apresiasi dalam konteks musik gerejawi begitu ya. Karena kalau warna musik kadang-kala saya sampai keteteran kalau udah ngeliat, waduh, ini kok jadi musiknya lain. Nah, ada lagi orang yang bilang nada itu sekarang bukan C lagi, ada C yang romantik lah katanya, plus ini tambah dikit gini. Waduh, ini nada juga makin divariabel begitu ya. Nah, itu realitanya. Begitu, Yunita. Iya, Pak. Ada 3 unsur komponen utama musik ya, Pak, yaitu melodi, ritme, dan harmoni. Jadi melodi itu lebih penekanan kepada pikiran. Kalau ritme itu tadi yang Bapak bilang ke emosi. Dan harmoni adalah keseimbangan dan keselarasan di antara keduanya. Nah, seperti tadi yang Bapak bilang, dalam pujian kepada Tuhan itu, jiwa dan emosi itu sangat kental dan beda tipis. Bagaimana kita bisa tahu perbedaan itu, gitu Pak, dalam saat kita memuji? Sebetulnya sangat ditolong dengan teksnya. Ya. Jadi kalau teks itu Tuhan sudah jadi objek kita, pasti emosi kita yang terpuaskan. Tapi kalau Tuhan itu menjadi subjek dalam pujian itu, jiwa kita merenungkan. Ya, jadi sebetulnya sama lah. Kalau kamu bicara sama atasan, pasti cenderung nada kamu menurun dong. Tapi kalau kamu bicara teman agak naik. Kalau ke bawah, aduh teriak lah kan istilahnya gitu ya. Nah itu sudah mempengaruhi perspektif kita tuh. Nah yuk lagi bertuhan lagi ngapain nih? Kan gitu. Nah jadi perspektif tentang siapa Tuhan itu yang sangat penting. Dan itu muncul dalam tadi itu, syair lagu itu. Dia jadi objek nggak di lagu itu atau jadi subjek di situ. Nah ini yang seringkali kurang diperhatikan oleh oleh para penyanyi. Nah, khususnya menciptakan lagu begitu ya. Jadi yang paling repot memang kalau orang ciptain lagu tapi tidak memahami kontur atau struktur teologi Kristen yang minimal bener istilah gitu ya. Nggak harus jadi jago-jago amat kan gitu. Makanya kalau nggak terlalu menguasai perlu juga kita berkonsultasi, nanya. Kalau memang kita mau mengangkat harkat pujian Kristen. Sekarang ini kita banyak dapati teks lagu rohani itu lebih bersifat kepada diri sendiri ya Pak. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita ini. Nah menurut Kesha ini bagaimana nih? Di dalam keseminan kita worship leader itu apakah lebih mudah untuk mengajak jemaat menyanyi dengan lirik yang lebih mudah dipahami atau bagaimana ini? Kalau secara pribadi sih ngelihatnya memang musik pada zaman sekarang ini memang cenderung lebih self-oriented ya. Karena
mungkin banyak orang beranggapan bahwa musik klasik atau musik-musik yang sudah agak lama, musik gereja itu mulai ditinggalkan karena dianggap kaku gitu. Karena memang tadi mungkin masuk ke dalam masa era postmodern, jadi orang lebih menyukai sesuatu yang memainkan emosi gitu. Jadi sesuatu yang berasa nih berasa ada sesuatu yang berbeda gitu ketika menyanyikan pujian ini gitu. Jadi memang untuk masa sekarang tidak bisa dipungkiri dan sangat sulit dihindari bahwa kebanyakan masyarakat itu lebih suka dengan sesuatu yang emosional gitu. Jadi dan memang gereja sendiri pun secara tidak sadar mulai terjebak dan terbawa dengan arus itu gitu. Kalau aku lihatnya gitu, jadi memang lebih banyak self oriented. Memang tidak semua orang gitu, tapi memang banyak ada beberapa juga yang masih ini ada yang salah dengan kebenaran yang di dalam pujian ini. Maksudnya kok udah mulai self oriented, tapi tidak banyak orang yang menyadari hal itu sih gitu sih menurut aku. Menurut Bapak gimana Pak kita menghadapi arus ini Pak? Mungkin harus hati-hati tadi ya, istilah teksnya itu bagaimana, kaku atau tidak. Kalau teks itu bahasa yang sehari-hari harus dipakai, jangan bahasa teologi. Mabok juga orang nanti nggak ngerti kan gitu ya. Bahasa sehari-hari yang kita pakai yang dengan mudah dicerna orang. Tetapi kontennya, itu nggak boleh jadi salah gitu loh. Itu ya. Nah ini nggak tahu nih bagaimana Rudi ini pengalaman. Karena ini banyak juga dia memimpin nyanyi ya. Gimana? Tidak termasalah masalah lalu atau masa sekarang. Artinya dalam arti tentu lagu klasik ataupun lagu yang sudah modern ya. Tapi saya melihatnya bagaimana tadi kalau Pak Bigman sampaikan, bagaimana pujian itu harus personal gitu sama Tuhan. Artinya memang ada satu lagu itu teks dan konten yang harus memang sinergi dan benar-benar menyentuh. Kalau nggak tidak akan jadi personal. Terlepas dari tadi mungkin orang kalau lagu istilahnya lagu yang sudah di duniawi ini ya, membuat orang sedih, membuat orang jadi tersentuh hatinya. Tapi bagaimanapun secara rohani kalau menurut saya, ya rohani setiap orang pun harus tersentuh gitu ya. Ketika pujian itu dinyanyikan, bagaimana dia tersentuh dan membuat dia menjadi secara personal. Dia bersyukur atau dia merasakan lagu itu menguatkan iman dia. Ini pandangan saya. Makanya ketika menurut saya terlepas dari itu semua, alat musik pun juga harus mendukung gitu ya. Saya tidak bicara bahwa alat musik itu harus artinya full lengkap dengan segala macam sekarang saat ini ada. Tapi bagaimana mereka memainkan musik yang bisa menunjang. Jadi ketika lagu itu merupakan lagu praise, sesuatu yang harus dinyanyikan dengan sorak-sorai, ya harus didukung dengan alat musik yang sangat mendukung itu. Kalau tidak, ya akan terjadi sepertinya kita bernyanyi hanya sekedar bernyanyi gitu, tidak diluapkan dalam hati kita yang paling dalam. Itu pandangan saya Pak. Dan juga Pak, ada juga beberapa gereja ya berpandangan alat musik itu harus ada yang tertentu, nggak boleh misalnya yang berisik-berisik dan hingar-bingar gitu, harus yang sakral, yang tenang gitu. Begini, ini memang menarik ya, antara jiwa dan emosi yang saya bilang tadi kan tipis ya. Maka alat musik itu memang membantu dari segi emosi kita. Pemahaman tentu tidak membantu. Ini alat bantu ini membantu kita memahami kebenaran. Yang repot ketika ini bergeser. Ini menjadi penentu. Sehingga nanti pemahaman yang jadi alat bantu. Kacau kita. Nah maka banyak orang hanyut karena musiknya, tapi tidak nyampe ke penghayatannya. Nah pertama ini kita mesti taruh ini jadi alat bantu. Alat bantu ini namanya alat bantu ya. Boleh 5 alat, bila 7 alat, 8 alat, 10 alat, terserah. Namanya alat bantu. Gitu. Nah sekarang, bagaimana dia itu musik dulu atau musik sekarang? Kembali lagi pada jiwa lagu itu sebetulnya. Ya. Jadi ada lagu-lagu yang anggun itu memang harus dinyanyikan orkestra. Istilah klasik mungkin satu istilah yang dengan segera membuat dua warna terpisah misalnya ya. Tapi kan ada juga musik-musik kontemporer tapi yang jenis klasiknya begitu. Sehingga itu lebih mendekati misalnya ya. Karena lagu himna kita mainkan dengan musik yang model sekarang misalnya alat-alat yang elektronik yang ini musik. Apa namanya? Ngingung nih. Orang kalau habis house musik sekarang ada musik apa lagi begitu ya. Sehingga itu betul-betul jadi susah. Tapi memang kalau buat kita orang bilang ya buat tripping enak gitu. Asik. Jadi saya asik sendiri gitu loh istilahnya. Nah, padahal yang kita mau kan orang ke Tuhan ini nih. Iya. Nah jadi menyiasati ini yang jadi penting. Sehingga tidak boleh atas nama telinga orang enak, alatnya yang jadi kita utamakan, penghayatannya kita hilang. Tidak boleh atas nama penghayatan lalu kita antipati pada alat. Nah, sekarang kita sama-sama lah. Apa sih ukurannya Pak sesuatu itu enak nggak enak dalam musik? Ini jadi susah kita. Karena nanti akan terikat kepada selera.
Ada orang yang suka musik klasik. Wah, lu begitu dengar musik dangdut itu marah deh. Ada orang yang suka musik dangdut, dengar klasik, apa-apaan sih ini? Matiin, ganti gitu ya. Jadi ada lagi yang bilang lagi, aduh itu klasik enak tetapi terlalu berat. Dangdut ini recehan. Jazz itu yang benar gitu. Jadi ada klasifikasi selera, dan ini memang sangat tergantung kepada pemahaman bermusik juga. Nah, celakanya kalau kita di Eropa, di Indonesia sama Eropa bedanya gini. Anak di Eropa SMA mereka semua belajar teori musik. Mereka ngerti apa itu musik. Ya, kita kan enggak. Ya, jadi orang akhirnya tergantung nih dari suku mana, dari budaya mana gitu. Nah, itu. Sehingga klasik tadi sebetulnya itu lebih European style. Kalau yang lebih energik itu American style. Nah, dua ini gereja dari Amerika ada kiblatnya, dari Eropa masuk ke Indonesia. Nah, orang Indonesia nggak ngerti kenapa begitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi menurut Bapak sebaiknya tuh kita kalau di gereja itu memang ke himne aja supaya lebih mendekatkan orang kepada Tuhan daripada ke musik yang modern, lebih ke emosi gitu. Nah, begini, ini makanya harus hati-hati lagi. Tadi kita musik sama syair yang dinyanyikan harus diperhatikan. Lah kalau himne misalnya anak sekolah minggu kita suruh himne semua, anak-anak juga mungkin mabok juga kali nyanyikan begitu. Lalu apakah karena anak-anak ini nyanyi energik, pakai gerak lalu jadi dosa? Kan enggak juga. Nah, makanya capacity kita menilai itu penting sekali. Dan memang sekarang muncul istilah ya, ini lagu gereja kontemporer, wah ini gereja-gereja mainstream gitu. Padahal itu memang gereja mainstream itu datang dari Europe yang sangat full classical. Kalau lagu-lagu gereja-gereja kontemporer memang datang dari Amerika yang sangat negron spirit. Nggak ada musik negro itu nggak jingkrak-jingkrak begitu loh. Nah, tapi tolong dong kalau you nyanyi masa mau jingkrak-jingkrak nggak karu-karuan sampai nggak tahu apa yang dinyanyiin kan? Cuman kamu seneng sendiri. Kalau gitu mah kita konser juga seneng. Nah, bedanya yang menjadi susah itu di situ. Karena banyak orang berusaha membuat orang seneng tapi abai kepada penghayatan konten tadi. Nah, makanya ya bagaimana mensinergikan ini dengan tepat. Seperti kayak kita bikin kopi susu nih. Kopinya kebanyakan kagak enak, susunya kurang, susunya kebanyakan juga nggak enak. Ngaduknya itu mesti pas bener. Kopi, susu sama jumlah airnya nih. Akhirnya memang diperlukan orang-orang yang yang punya capacity bermusik, mesti punya hati lah. Siapkan gitu kan, terus mengelola, belajar sedikit teologi basicnya gitu kan. Ini akan menolong sekali. Tapi dia ngerti musik gitu. Karena kalau enggak kita jadi pendeta kayak saya misalnya nggak suka ini atau suka itu. Padahal saya nggak nguasain sebetulnya kan. Atau saya memang belum tahu kan gitu. Nah, sehingga saya juga mesti belajar gitu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai liturgi ya Pak? Kan dulu kan liturgi hanya liturgi dari Katolik Roma. Sekarang ini kan perkembangannya itu sampai 9 liturgi itu. Yaitu masuk Calvinis, Lutheran gitu. Nah, itu ada nggak satu ibadah gitu kita harus mengikuti liturgi tertentu? Liturgi itu sebetulnya tidak lebih tidak kurang dari apa yang disebut tata ibadah. Urutan bagaimana cara kita melayani. Semua gereja punya liturgi omong kosong enggak. Cuma ada yang menyebut itu sebagai liturgi, lalu ada pengakuan dosa dan segala macam. Di sebelah sini mungkin tidak disebut sebagai liturgi, tapi ada urutannya toh. Nah, ini nyanyian pembukaan, cuma nggak ada pengakuan dosa misalnya. Dia langsung ini, langsung ini. Semua juga punya urutan toh. Nah, harusnya liturgi itu tidak mematikan. Itu satu. Tapi memang kalau nggak ada aturan, seenaknya tergantung WL-nya pakai doa apa nggak nih? Tergantung WL-nya Pak. Kalau dia WL-nya itu nggak ada doa pembukaan. Lah, ini kan repot kita gereja. Ini gereja mau kemana? Ya, harus kita nggak tahu ini dia lagi ngomong, lagi doa, apa lagi ngapain kita juga nggak ngerti. Kita lipat tangan, rupanya dia lagi ngomong. Kita lagi merhatiin dia, rupanya dia lagi doa. Kan mati kita. Ya, jadi ada semacam kata bantu. Mari kita berdoa misalnya. Ya, mari kita memuji Tuhan. Itu kan kata bantu. Yang kedua. Nah, doa Bapa kami, pengakuan iman. Nah, ini memang menjadi sangat argumentasi teologis yang dimasukkan dalam ibadah apa tidak. Jadi liturgi itu sebetulnya adalah secara sederhana urut-urutan acaranya. Tapi di dalam urutan acaranya ada apa? Nah, ini memang balik lagi nih masing-masing gereja. Ada gereja punya pengakuan iman, kita mengakukan pengakuan iman rasuli. Ada gereja enggak. Nah, yang repot kalau gereja pakai liturgi identiknya nih, pasti musiknya nggak pakai band, kira-kira gitu. Nah, lalu terjadilah identifikasi, lalu memilah-milah. Padahal saya bilang, loh, ini kacau balau nih. Bukan di situ. Misalnya, kalau di tempat kita ada liturgi, ada. Ya, pengakuan iman, pengakuan dosa kan gitu. Tapi musiknya full band itu.
Maka kadang-kadang orang bilang, Pak, yuk ini gerejanya gereja apa sih? Karismatik atau gereja apa? Mainstream gitu kan. Lalu saya bilang, gereja itu apa yang namanya karismatik? Kalau di dogmatikanya, teologinya, yes, kita bisa bedain. Tapi kalau di musik, bagaimana kita mau melarang itu? Yuk pergi ke Tanah Batak, ya musiknya musik Batak. Pergi ke Jawa, keliningan. Apa namanya? Keliningan lah ya. Ke Sunda nanti lain lagi gitu kan. Ada yang nyanyi pakai suling. Ya enak-enak aja lah. Tapi tadi ya, ingat tadi musik konten. Nah ini diperlukan orang yang punya skill musiknya bagus, tetapi pemahaman imannya kuat. Keseimbangan dan keselarasan itu kuncinya ya Pak ya. Nah nggak tahu Rudy gimana? Coba ini mungkin pengalaman Rudy Keisha ini penting juga nih. Iya. Ya kalau menurut saya tadi apa yang disampaikan Pak Bin benar. Maksudnya saya setuju kalau suatu ibadah itu tidak berbentuk seperti orang kayak jemaatnya nonton konser. Jadi jemaatnya terpukau sama worship leader ataupun pujana sehingga kelihatannya kayak nonton konser. Jemaat sendiri tidak tersentuh untuk menyanyikan. Atau kondisi worse-nya juga ada yang terbaliknya. Jemaatnya juga nggak peduli apa yang ada di panggung. Nggak peduli apa yang dinyanyikan. Itu juga bisa terjadi. Karena apa? Karena pujian dinyanyikan juga artinya tidak membuat dia juga tersentuh, tergerak untuk dia bernyanyi. Jadi dua hal ini menurut saya memang tadi gitu. Memang yang nggak bisa dijalankan. Harus yang tadi Pak Bin sampaikan bahwa bagaimana kita musik ya syair dan semua segala macam itu harus benar-benar bisa membuat orang ya bernyanyi secara emosi kejiwaan segala macam semua memang dia bernyanyi untuk Tuhan gitu loh. Itu yang pandangan saya gitu ya. Ada kecenderungan. Makanya maka cara yang begini sebetulnya lagu itu mesti dipilah. Tidak sekedar sebuah lagu enak nih kata-katanya bagus tapi kita nggak kuasain. Mendingan pinggir dulu nih. Makanya jemaat itu harus diajak nyanyi yang dia kuasain. Kalau ada lagu baru suka atau tidak, 5-10 menit sebelum ibadah, penyanyi dulu, latihan dulu dah. Supaya kalau lagi ibadah dinikmatin. Kalau lagi latihan kan salah, ini tadi naik, ini turun. Boleh, tapi kan kalau lagi nyanyi nanti kita terganggu gara-gara itu. Kayak orang baru mau belajar. Itu mesti di-prepare satu. Yang kedua, harmoni tadi antara musik dan lagu ini. Misalnya, banyak lagu-lagu kidung jemaat, lagu NKB, yang kemudian dinyanyikan oleh penyanyi, pakai full band lalu rekaman, enak dengernya kok, gitu lah. Nah, repotnya memang tingkat enak mendengar ini, merenungkannya ini, memang kan tadi itu tingkat daya serap orang yang denger. Makanya saya bilang tadi kalau di Indonesia agak repot kita. Kita ini bukan seperti anak-anak di Eropa yang belajar musik itu cukup serius mereka. Kadang-kadang hampir boleh dibilang rata-rata itu bisa memainkan alat musik lah, karena itu ekstrakurikulernya gitu. Kita kan enggak gitu. Sehingga penghayatan ini yang memang harus hati-hati. Nah makanya debatable sering terjadi di dalam gereja. Karena ini, padahal ini bukan harga mati. Ini harga yang mesti duduk sama-sama, dipikirin sama-sama. Jangan berlebih. Jangan menutupi. Ngepas di tengah. Nah memang pas itu yang susah. Baiklah pemirsa, sayang diskusi kita harus berakhir di sini. Seperti biasa kita minta Pak Bigman untuk berikan kesimpulan dan poin penting sebagai bahan perenungan kita. Saya cuma mau tahu dulu misalnya Keisha ini kan bikin lagu ya. Apa sih pertimbangannya mungkin saya juga mau dengar sebelum saya closing. Iya, kalau pertimbangan bikin lagu memang awalnya agak sulit maksudnya untuk membedakan yang tadi gitu self oriented dan God oriented. Memang harus sangat penting untuk mempelajari teologi di luar itu gitu. Jadi memang lewat ibadah ataupun pendalaman Alkitab yang saya ikuti di gereja itu sangat membantu gitu ketika membuat sebuah pujian. Apakah ini bisa menjadi berkat buat orang lain dan juga di waktu yang sama itu bisa untuk memuji Tuhan gitu dan bukan hanya untuk kepuasan saya. Ini kata-katanya enak nih, masukin ini deh, atau kayaknya kalau kata-kata ini bakal laris deh, maksudnya secara ini ya, secara permintaan pasar gitu. Kayaknya bakal orang lebih suka gitu. Nah itu hal-hal yang harus dijaga gitu. Jadi memang susah-susah gampang bikin lagu. Untuk melodi mungkin lebih cenderung buat saya sih jauh lebih simple dibandingkan untuk menulis teksnya gitu. Untuk kalau lagu rohani ya. Jadi memang untuk mempertahankan kebenaran di dalam sebuah pujian itu bukan hal yang mudah gitu. Oke. Jadi misalnya Keisha kalau punya lagu kan musiknya lebih ke pop lah, kita bilang umum, kita bisa enak dengernya. Tadi itu yang saya bilang tadi
Walaupun kalau dinyanyikan kemudian jadi ya mudah menghayatinya. Misalnya satu, hidupku anugerahmu. Ya memang iya kan gitu kan ya. Kan begitu sederhananya kan gitu ya. Nah jadi kan nggak usah bilang hidupku providensiamu misalnya kan. Providensia itu kan pemeliharaan Tuhan misalnya. Udahlah kita nggak usah terlalu tinggi. Lagu dulu kan Latin, kaku, baku gitu ya. Oke. Saya pikir ini yang memang menjadi perenungan kita saudara. Bagaimana menemukan keselarasan itu. Ya, sayang waktu yang sudah memisahkan kita dan kita harus tutup dalam doa. Ya, kita minta Keisha berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas diskusi yang begitu indah yang boleh kami lakukan pada kesempatan kali ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar diskusi ini juga boleh menjadi pembelajaran dan pemahaman lebih luas lagi bagi teman-teman dan orang-orang di luar sana untuk memahami bahwa musik itu tidak hanya sekedar untuk menyenangkan telinga, tapi kami boleh terus belajar bahwa lewat musik itu kami boleh terus meninggikan dan memuji Tuhan lewat kebenaran yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan di dalam tangan kasih-Mu saja, di dalam satu nama Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah pemirsa diskusi kita kali ini. Musik adalah anugerah Tuhan yang terindah. Kenallah Tuhan Allahmu, maka engkau akan bermusik dengan hatimu. Terima kasih telah menyaksikan program Dimensi Iman Kristiani. Dimanapun saudara berada, semoga program ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bertekunlah dalam iman, tetap setia, dan sampai berjumpa dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. Shalom. Surgamu ditinggalkannya, bukit gersang Golgota didakinya, di atas kayu salib Yesus ada, hanya untuk aku yang berdosa. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat